Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 9 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dianiaya Tetap Kuat. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai dengan yang ke-22. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dengan sejumlah besar orang menjadi percaya, berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam setiap peristiwa buruk ada keindahan kebaikan yang Tuhan sediakan di masa-masa hidup mendatang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan. Tema yang kita pelajari dianiaya tetap kuat. Di dalam doa pembukaan yang saya sampaikan tadi, di dalam peristiwa yang buruk sekalipun senantiasa disediakan oleh Tuhan sesuatu yang baik dan indah di waktu kemudian hari. Berbicara tentang dianiaya, itu tidak hanya berhenti dianiaya. Peristiwa Stefanus mati, dihukum mati, dirajam. Itu adalah peristiwa yang sungguh-sungguh sangat luar biasa, memberikan trauma dan dampak psikologis. Kalau tidak berbicara tentang dampak spiritual yang sangat berat, yang menarik di dalam pelayanan daripada Barnabas dan jemaat-jemaat Yerusalem. Siapa yang kemudian menghalangi pemberitaan Injil adalah Paulus. Tetapi siapa yang kemudian mengabarkan Injil secara luar biasa juga adalah Paulus. Barnabas di dalam peristiwa ini pergi ke Antioquia. Kemudian Barnabas menjemput Paulus di Tarsus, membawa kepada Antioquia untuk melakukan pelayanan selama 1 tahun di Antioquia. Kita melihat aniaya tidak bisa menghentikan pekerjaan Allah. Seluruh tantangan ancaman, kemudian bahkan pembunuhan tidak bisa menghentikan yang namanya kasih dan panggilan Allah di dalam menyampaikan kabar baik dan keselamatan kepada seluruh bangsa. Apa pelajaran yang kita dapatkan di sini? Kita tahu dengan jelas bahwa di dalam Kisah Rasul dan jemaat mula-mula adalah awal dimulai bagaimana penginjilan itu dilakukan. Berangkat dari orang Yahudi kemudian kepada orang-orang lain. Kalau tidak terjadi aniaya, mungkin tidak akan tersebar ke berbagai tempat. Firman Tuhan berkata murid-murid tersebar ke berbagai tempat. Catatan di dalam Kisah Rasul 11 ayat 19 dan seterusnya. Ada beberapa tempat yang kemudian dilayani oleh Barnabas dan Paulus. Yang pertama adalah Fenisia. Fenisia itu kalau kita lihat di dalam peta dunia saat sekarang, itu terletak di Libanon dan Suria. Kemudian ke Siprus. Siprus itu adalah pulau yang ada di Laut Tengah. Kemudian Antioquia. Antioquia itu sekarang adalah posisinya ada di Turki kalau saat sekarang. Bagaimana kemudian dari sanalah Injil tersebar ke berbagai tempat. Kalau kita berbicara tentang aplikasi apa yang kita dapatkan dari kebenaran firman Allah ini di dalam kehidupan kita. Peristiwa Stefanus dibunuh, dirajam, apalagi kalau kita sebagai saksi mata, itu menimbulkan traumatik. Dalam hidup ini kita akan banyak bertemu sekali tatkala kita mempercayai sesuatu, memperjuangkan sebuah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, lalu mengalami hambatan, mengalami kesulitan, mengalami ancaman, bahkan terjadi pembunuhan untuk orang-orang yang kita cintai. Biasanya kita trauma, lalu kita mundur teratur dan kita ganti haluan. Untuk tidak melakukan jalan yang sama, kita akan cari jalan yang lain. Tetapi murid-murid tidak demikian. Dari mulai dipanggil sebagai rasul-rasul Kristus, sebagai murid-murid Tuhan, apapun kondisi kesulitan yang ada, memang jatuh bangun. Ada murid yang mengkhianati, ada murid yang menyangkal, tetapi mereka terus bekerja tanpa mengalami lelah, tanpa takut, tanpa kemudian terhambat oleh aniaya, ancaman segala apapun, sehingga temanya adalah dianiaya tetap kuat. Kalau bicara tentang konteks hidup saat sekarang, mungkin berumah tangga. Berumah tangga kita bisa berhadapan dengan orang yang menganiayai, KDRT, kekerasan secara verbal, tekanan dari mertua, atau situasi ekonomi yang ancur-ancuran, salah jalan yang dilakukan ketidakdewasaan dari pasangan rumah tangga, suami atau istri.
itu bisa menimbulkan trauma. Lalu kita akan pergi cari jalan yang lain. Artinya menyelesaikan rumah tangga dengan mengambil jalan pintas, yaitu perceraian. Maka kita tidak sebagai orang yang sedang kuat di dalam aniaya. Sekalipun konteksnya memang yang satu bagian firman Tuhan yang kita pelajari saat ini adalah tentang pekabaran Injil, yang satu tentang rumah tangga. Tetapi sama intinya, sewaktu kita meyakini sebuah kehidupan yang berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan, kita akan tetap kuat sekalipun mengalami aniaya, mengalami kesulitan. Demikian juga dalam bekerja. Banyak anak-anak muda sekarang tidak kuat dan tahan dalam bekerja. Dia akan berpindah, kerja belum 1 tahun, pindah ke tempat lain, kerja belum 1 tahun, pindah ke tempat lain. Bahkan juga ada banyak hamba Tuhan. Setiap 2 tahun pindah ladang pelayanan, setiap 2 tahun pindah ladang pelayanan. Kalau kita sering berpindah-pindah, loncat sana, loncat sini seperti kutu loncat, kita tidak pernah selesai. Kita tidak selesai kelas 2, kita tidak suka, belum lulus, pindah sekolah, tetap kelas 2 lagi. Lalu pada saat kelas 2 di sana, kita tidak tahan, pindah sekolah lagi, tetap kita pindah 10 sekolah, tetap kelas 2. Kita tidak pernah naik kelas. Karena apa? Karena kita tidak pernah mampu melewati aniaya dengan kesungguhan, mengandalkan Tuhan, kerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Dalam kehidupan ini sahabat seperjalanan, sebagaimana pelayanan daripada Rasul Paulus, Barnabas, dan murid-murid yang lain. Kematian, aniaya, ancaman, tekanan, baik dari negara, kayak ke negara pada waktu itu, tekanan-tekanan dari para imam-imam besar, ahli Taurat, orang Farisi, tekanan lingkungan yang ada tidak menghambat mereka. Mereka tetap berjalan bersama dengan di jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran, sehingga kita melihat bagaimana orang menjadi banyak percaya kepada Tuhan, banyak kemudian yang dimenangkan, tidak hanya orang Yahudi, tapi orang Yunani dan juga orang-orang lain, tersebar ke tempat-tempat yang semakin luas, ke wilayah yang semakin banyak yang dikunjungi. Kita melihat para pebisnis yang mengalami tekanan. Dia tetap dengan sungguh-sungguh bekerja, dengan tekun, dengan rajin, dengan jujur, dengan setia, dengan mengandalkan Tuhan. Maka dialah kita lihat orang-orang yang di dalam bisnis, yang hebat-hebat, melewati masa-masa sulit. Tapi mereka tetap teguh. Demikian juga mereka yang belajar, yang sekolah sampai tinggi, S1, S2, S3, banyak orang tidak suka mengalami begitu banyak beban-beban di dalam pendidikan. Kalau ingin mendapatkan gelar yang banyak, sekalipun tentu kehidupan yang jauh lebih penting. Tapi segala sesuatu perjuangan, tanpa sebuah usaha, tanpa kita punya daya tahan terhadap kesulitan, aniaya, persoalan, hidup, ancaman, kita tidak pernah naik kelas. Biarlah sahabat perjalanan, kalau kita boleh katakan setiap kita masing-masing, kehidupan kita harus selalu naik kelas, bukan berpindah-pindah sekolah. Kehidupan iman kita harus naik kelas, bukan kemudian mengeluh dan bersungut-sungut, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Kita tidak pernah mengalami sebuah kenaikan. Hidup tidak berbicara tentang kenyamanan, hidup tidak berbicara tentang kelancaran, tapi hidup berbicara tentang perjuangan, tetap kuat di tengah-tengah aniaya, tetap tabah di tengah-tengah kesulitan, tetap melewati sekalipun badai sebesar apapun. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah, dan kekuatan Tuhan senantiasa tersedia untuk kita sanggup melewati kesulitan seberat apapun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang kuat dan tabah di tengah-tengah kesulitan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.